أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون wa yasta'jiluna kalan padha nggiki sapa kufar Mekah ing sira Muhammad lan padha nggiki sapa kufar Mekah ing sira Muhammad nggiki bil azabi kelawan siksa wala yukhlifa lan ora bakal nulayani sapa Allah Gusti Allah ora bakal nulayani sapa Allah Gusti Allah wa'dahu ing janjine Allah wa'dahu ing janjine Allah ai bi inzalil azabi tegese kelawan nurunake ing siksa akhire fa anjazahu mongko nuli ngelestarekake sapa Allah ing azab yauma badrin ing dalam dinane perang Badar wa inna yauman lan saktenane dina sedina inda rabbika ing dalem sandinge pangeran sira min ayyamil akhirati saking pira-pira dinane akhirat bisa babil azabi klan sebabe siksa iku ka alfi sanatin kaya dene 1000 tahun mimma saking barang ta'uduna kang padha ngitung-ngitung sapa sira kabeh ing mah bita iklan nganggo ta wal ya ilan kan nganggo ya nawi ndamel ya yaudun niku marjae dumateng kufar Mekah yang tulis yauduna kang padha ngitung-ngitung sapa kufar Mekah fi dunya ing dalam dunya wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir wa ka'ayyin lan pirang-pirang utawi pirang-pirang min qaryatin saking desa amlaytu kang nginaake memberikan kesempatan memberikan senggang waktu sapa ingsun laha maring qaryah wa ya hali utawi qaryah iku limatun kang dolim sapa qaryah sema'khatuha nuli matrapi sapa ingsun ing qaryah al muradu ta kang den karepake iku ahline qaryah wa ilayyal masir wa ilayyalan iku maring ingsun al masir utawi nggon bali pon ya Allah ya Rabbi ya Karim pon niki samangke membahas betapa orang-orang kafir itu tidak hanya berhenti pada kekufurannya saja tapi mereka menantang-nantang wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun surat Al-Hajj ayat 47. Kita murati wa yasta'jilunaka bil azab dan mereka orang-orang kafir Mekah itu ingin mempercepat kepadamu untuk diturunkannya siksa wala yukhlifallahu wa'dahu dan Allah Ta'ala tidak akan mengingkari terhadap janjinya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu sama seperti 1000 tahun dari hari-hari yang kamu menghitungnya. Artinya berarti tengriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim yang namanya kufar Mekah wa yasta'jilunaka bil azab. Orang-orang kafir Mekah itu ingin mempercepat terhadap Kanjeng Nabi agar diturunkan yang namanya azab atau siksa. Jadi bukan hanya berhenti kepada
kekufurannya mereka, kan tapi mereka sampai menantang-nantang secara bahasa kula ngoten. Menantang-nantang kepada Kanjeng Nabi. Ayo Kanjeng Nabi, mana siksaan yang engkau takut-takutkan kepada kami, engkau peringatkan, engkau bahasanya engkau jadikan sebagai tak penakut-nakut kepada kami. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai-sampai dingendikaken ucapan-ucapan mereka tentang wa yasta'jiluna bil adab, mereka mengucapkan dalam istijalul adab seperti dalam surat Al-Anfal ayat 32, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Mereka lek nantang Kanjeng Nabi ora gemen-gemen. Langsung ngomong dumateng Kanjeng Nabi, matur dumateng Allah Ta'ala, Allahumma in kana hadza huwal haqq. Ya Allah, kalau memang ini benar, sebuah perkara yang benar dari sisi kamu, min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Tolong engkau hujani kami dengan bebatuan yang turun dari langit. Pontala Gusti lek pancen ini merupakan kebenaran yang datang dari engkau, tolong datangkan saja, hujankanlah saja dari langit-langit ini, ya, yang namanya hujan-hujan batu. Nantang tenan Pak. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kita semua siksaan yang sangat pedih. Ini kalau dalam surat Al-Anfal. Dalam surat lain masih banyak sekali. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 70, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ayo wahai Muhammad, datangkan kepada kami ancaman yang telah engkau ancamkan kepada kami jika memang engkau merupakan orang yang benar. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Bon. Nah, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan tidaklah seseorang itu mempercepat terhadap turunnya azab kecuali orang tersebut merupakan orang yang tidak beriman. Wong golek beriman gak ngarah untuk mempercepat terhadap yang namanya siksa agar cepat diturunkan, gak ngarah. Pasti dia takut. Akan tetapi kalau memang dasarnya dari awal itu sudah tidak iman, ya otomatis yaitulah keadaannya orang-orang yang tidak beriman, sehingga mereka dengan begitu beraninya untuk mempercepat terhadap turunnya sebuah siksa. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga maknanya daripada wa yasta'jiluna bil adab annahum yadhunnuna annahu in tawa'adahumullahu bil azabi fa innahu sayaqa'u litawahhin. Ya lidzalika al-haqqu subhanahu yasihu lahum hadzal fahmu wa la yukhlifullahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ngriki dikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga seolah-olah mereka itu memiliki pemahaman dengan yang seperti itu. Kalau yang disebutkan dalam tafsirnya Syekh As-Sawi, yatlubu kufaru Makkah ta'jilal adab istihza'an. Mereka itu meminta terhadap Kanjeng Nabi agar segera diturunkan yang namanya sebuah siksaan. Itu tujuannya adalah istihza'an, untuk menghina terhadap Kanjeng Nabi. Apa ucapan mereka? Aina ma tawa'attana bihi ma'a kaunina kadzabnaka bima kadzabatil umamul madiyatu rusulahum. Lek ngomong pewedes Pak orang-orang zaman dahulu. Mereka ngomong seperti ini kepada Kanjeng Nabi. Hei Muhammad, mana perkara yang engkau ancamkan kepada kami? Pesertaan kami ini telah menganggap bohong terhadapmu dengan anggapan bohong yang telah digunakan oleh umat-umat terdahulu menganggap bohong terhadap para rasulnya. Gampang ngomong, kalau kamu mengatakan bahwa umat-umat terdahulu itu sudah binasa gara-gara menganggap bohong terhadap para rasulnya, utusan kepada mereka, maka sesungguhnya kami pun juga sama, sudah menganggap bohong terhadap engkau wahai Muhammad. Maka mana siksaan yang engkau ancamkan kepada kami? Ayo cepat turunkan. Ini katanya mereka seperti itu. Masya Allah. Mana tenggeriki dilanjutkan, wala yukhlifullahu wa'dahu ay bi inzalil azab. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Akhirnya apa? Bi inzalil azab. Yani dalam urusan menurunkan azab, menurunkan siksa,
Allah Ta'ala tidak akan mengingkari terhadap janjinya. Artinya bagaimana? Fa'anjazahu yauma badrin. Allah Ta'ala benar-benar merealisasikan turunnya siksaan kepada orang-orang kafir Mekah paling pertama di dunia, yaitu tatkala di hari perang Badar. Berupa nopo siksaan yang terjadi pada perang Badar, tengeri ketika akan fakutila minhum sab'una wa usira sab'una min sonadidihim. Ini loh, berupa siksaan yang terjadi kepada orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, yaitu pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar, orang kafir Mekah itu mengalami kekalahan yang berupa 70 dari mereka itu terbunuh dan 70 para pembesarnya kafir Mekah itu ditawan. Sanep. Jadi pada perang Badar ini mereka mengalami ana tengeriki dingendikaken wa inna yauman inda rabbika. Jadi tengeriki dingendikaken. Jadi mereka itu benar-benar mengalami siksaan pertama di dunia berupa napa tatkala di perang Badar mereka terbunuh 70 orang dan tertawan daripada pembesar-pembesar mereka 70 orang. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih teng ngriki wa inna yauman inda rabbika ay min ayyamil akhirah bisababil azab ka alfisanatin mimma ta'udun kita iwal ya ay fid dunya. Dan sungguh satu hari di sisi Tuhanmu, yakni dari hari-harinya akhirat bisababil azab, dengan sebab adanya siksaan, itu seperti halnya terasa seperti halnya 100 tahun, kok 100, 1000 tahun, ya. Lalu tengah kita banyak Syekh As-Sawi ay adzabum fil akhirah fahum yu'adzabuna marrataini. Orang-orang kafir itu di kafir Makkah itu disiksa 2 kali, yakni pertama fit dunya, di dunia mereka disiksa berupa bil qatli wal asri, banyak yang terbunuh dan banyak yang ditawan. Yang terbunuh berapa? 70 daripada perang Badar. Dan yang ditawan berapa? 70. Bahkan bukan yang ditawan bukan orang-orang yang biasa, tapi pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Itu siksaan di dunia. Siksaan di akhirat lebih ngeri lagi, yaitu satu hari yang akan mereka rasakan di akhirat tatkala mereka menjalani hari-hari penyiksaan di akhirat di sisi Tuhan mereka, yakni Allah Ta'ala. Mereka akan merasa seperti sangat lama sekali, yaitu 1000 tahun. Ini secara garis globalnya di sini berarti kalau mengikuti bisa babil adab ini berarti memang seolah-olah saja. Nah, berarti hanya sekedar seolah-olah saja. Orang itu kalau dalam kondisi senang, waktu akan terasa seolah-olah lebih cepat. Kalau dalam kondisi susah, waktu itu sangat terasa lama sekali. Ada susah sak menit iki rasanya kayak gak mari-mari. Mana ya? Wis contoh lah digawe contoh ringan biasanya umpama pas wayahe poso ngono biasanya ya. Kok ora maghrib to, padahal lek ora poso jane langsung maghrib moro-moro maghrib. Tapi lek digawe poso ngono abot ngono rasane. Kok ora ndang ae rasane. Pon tengeri akan ngaten nggih. Dah sehingga ngeten kita jelaskan seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi mengenai keterangan satu hari sama seperti seolah-olah sama seperti dengan 1000 tahun. Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fala tata'ajjalu tawa'udakum bihi fahuwa waqi'un bikum la mahalatah. Hari ini dingendikaken bahwa maka jangan kalian semua dan tidak perlu kalian semua mempercepat terhadap siksaan. Melawan tengah ini dilanjutkan fahuwa waqi'un bihim, karena siksaan yang telah diancamkan kepada kalian semua itu pasti akan benar-benar terjadi. Li'annahu wa'dun minallah, karena itu merupakan janji daripada Allah. Wallahu la yukhlifu wa'dah. Allah Ta'ala tidak akan mungkin untuk mengingkari janjinya.
Lakin i'lamu annal yawma indallah laisa kayaumikum. Lah niki yang paling perlu digarisbawahi. Perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya satu hari di sisinya Allah itu tidak sama dengan satu harinya kalian tatkala di dunia. Ling-lingan tenan. Al yaum indakum arbaun wa ashruna sa'atan. Satu hari yang kita jalani di dunia ini totalnya adalah 24 jam. Akan tetapi amma indallah fa huwa ka alfi sanatin min hisabikum antum lil ayyam. Lah niki. Kalau yang namanya satu hari besok di akhirat di sisinya Allah itu sama seperti halnya durasinya 1000 tahun. Jadi kalau di sini memang bukan hanya seperti saja, tapi memang realnya secara hitungan itu satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Sehingga kalau seperti itu, maka sudah sama sekali tidak pantas untuk bagi seseorang itu untuk menantang turunnya azab. Apa nih gak ngeri ngono lho Pak maksudnya. Kalau kita tahu betapa lamanya durasinya besok di akhirat, apa nih gak ngeri kalau malah seseorang itu menantang-nantang agar azabnya segera diturunkan. Gampangannya ngomong ini, kalau seseorang itu tahu bahwa nanti dia akan dipenjara dengan jarak waktu yang sangat lama sekali, apakah pantas bagi dia untuk menantang-nantang, oh saya hendang penjaraan aku penjaraan? Itu nggak pantas. Yang seperti itu aneh. Hal yang seperti itu aneh. Mulane teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim wal yaum zamanun yattasi li ba'dil ahdas wa la yas'aksar mimma quddir ay yaf'ala fihi minal ahdas. Ammal yaum indallah azza wa jalla fa yasau ahdasan katsiratan tamla min zaman alfasanatin min ayyamikum dzalika li annakum tuzawiluna al a'mal wa tu'alijunaha. Ammal khaliq subhanahu fa innahu la yuzawil al af'al bi ilajin. Teng mriki dingendikaken dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi. Satu hari itu bagi kita itu merupakan waktu yang sebenarnya sudah relatif lama lah ya. Jarak waktu 24 jam cara dawuh itu merupakan jarak waktu yang relatif lama yang bisa kita gunakan untuk melakukan beberapa aktivitas. Katakan kalau kita biasanya 8 jam untuk kerja ya, kemudian 8 jam lagi itu untuk beribadah semisal, dan 8 jam lagi untuk tidur, itu sudah 24 jam. Itu sudah aktivitas. Lah, itu merupakan hari kalau menurut kita. Artinya hari itu kalau di versi kita itu melakukan beberapa aktivitas yang berada di dalamnya. Ada yang mana kita tidak akan bisa untuk melebihi, menambahi, mengurangi daripada yang sudah ditakdirkan dalam satu hari itu. Adapun Allah Ta'ala, artinya satu hari di sisinya Allah, maka bisa digunakan banyak sekali aktivitas-aktivitas. Artinya nopo? Karena durasinya memang setara dengan 1000 tahun. Lidzalikum, ini alasannya adalah seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, kalau hari menurut kita kenapa kok sangat sebentar, nggak bisa begitu lama, karena kita yang melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Adapun hari di sisinya Allah, maka Allah Ta'ala itu tidak la yuzawil al-af'al. Tidak ada yang namanya Allah Ta'ala itu istilahnya melakukan sebuah hal, enggak ada. Akan tetapi cukup bagi Allah Ta'ala untuk menghendaki sesuatu agar sesuatu tersebut benar-benar terwujud, cukup dengan kun fayakun, akan benar-benar terjadi. Gampangannya ngomongin loh Pak, lek awak dewi dalam satu hari ini katakan bekerja, nggarap opo ngono ya semisal, nggarap kepingin nggarap bengkel mobil, bengkel sepeda motor. Iki sedina ono paling awak dhewe mentok oleh sepeda motor 10, bengkel sepeda motor 10, bengkel mobil 10. Ini karena kita tuzawilu al-af'al. Kita itu yang menandangi terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga menjadi terbatas. Tapi kalau Allah Ta'ala
Katakan kalau Allah Ta'ala ingin menumbuhkan tanaman-tanaman, lek awak dhewe tandur ngono ya suwe. Sedina, rong dino, seminggu, rong minggu, saulan iku ngenteni. Tapi kalau Allah Ta'ala kalau menghendaki kun fayakun. Ayo wae panen langsung dadi gak atik ngenteni petang wulan. Pun niku kenapa kok ka'al fisanatim mimma ta'udun. Gampangane ngomong ngeten lho. Anjen yang namanya waktu itu terkadang sama-sama 1 jam. Cuma gampangannya ngomong dari segi barokah itu beda. Nah, dari segi barokah itu beda. Saya ini tak contohno gampangannya ngomong ngeten. Sampeyan ya dalam jangka waktu durasi 12 jam. Sama-sama katakan Gilang ngambil sana begini sama-sama mau ke tanah suci. Ya, mau ke Mekah. Yang satu itu naik pesawat, yang satu naik kapal. Bayang nih, sing satu naik pesawat, sing satu naik kapal. Lah naik pesawat 12 jam nyampe Mekah atau Madinah langsung kalau tanpa transit. 12 jam tok wis tuh. Padahal kalau seseorang itu menggunakan kapal itu sampai berbulan-bulan. Rong wulan ya, wong biyen ya. Saulan budal, saulan mulih. Saulan Pak budal numpak kapal, bayang. Maka 1 bulan yang ditempuh oleh orang yang mau melaksanakan haji atau umroh ke tanah suci itu ditempuh oleh orang zaman sekarang dalam jangka waktu yang relatif singkat, yaitu cuma 12 jam. Tadi wa inna yauman inda rabbika ka alfisanatim mimma ta'udun. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kalau lanjutakan malih. Bita wal ya ay fid dunya. Terakhir wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Surat Al-Hajj ayat 48. Dan wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha, dan betapa banyak desa-desa yang telah aku berikan kesempatan senggang waktu bagi desa tersebut dalam keadaan wa hiya zalimatun, dalam keadaan desa tersebut merupakan desa yang zalim. Summa akhadtuha, kemudian aku binasakan, aku siksa desa tersebut. Al-murad ahluha, yang digandaki maksudnya adalah ke para penghuninya. Dilanjutkan wa ilayyal masir, dan hanya kepadaku tempat kembali, ayil marji'u, yakni tempat kembali. Pun sak monten mawon. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Surat Al-Hajj ayat 49 ila huna wallahu a'lam bissawab. Tidak aja. Mantap.